Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir telah ada sejak lama, yakni sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Di zaman Rasulullah sihir juga ada. Dalam surah Al-Falaq Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk berlindung kepadanya dalam segala bentuk sihir. Seperti halnya dalam kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disihir oleh orang Yahudi yang bernama Lubaid bin Asyam. Ia adalah penyihir Yahudi terhebat di zamannya. Sihir tersebut tidak berpengaruh pada akal dan jiwa Rasulullah serta tidak mampu membunuh beliau. Namun Rasulullah merasa telah mendatangi istrinya padahal tidak, meski kisah tersebut ditolak oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad Abduh. Namun, banyak ulama yang membenarkannya karena bersumber dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti kita ketahui, Rasulullah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, karena diberitahu oleh malaikat Jibril, sehingga Rasulullah mengetahui jika akan ada yang menyihirnya. Beliau juga diberitahu sosok yang menyihirnya yaitu Lubaid. Bahkan Rasulullah menyimpan media sihirnya lalu mengambil media itu dan memerintahkan sahabat untuk menimbun di sumur. Salah satu hadis yang berkisah Rasulullah disihir oleh orang Yahudi, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah pernah disihir hingga beliau beranggapan bahwa dirinya telah mendatangi istri-istrinya padahal tidak. Sufyan, yaitu salah seorang perawi hadis ini, mengatakan bahwa sihir tersebut merupakan sihir yang paling keras jika pengaruhnya demikian. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memberiku nasihat tentang masalah yang aku telah memohon petunjuk darinya? Dua orang lelaki datang kepadaku yang salah seorangnya duduk di dekat kepalaku, sedangkan yang lainnya duduk di dekat kakiku. Maka orang yang ada di dekat kepalaku berkata kepada temannya, 'Mengapa lelaki ini?' Lalu ia menjawab, 'Terkena sihir.' Orang yang berada di dekat kepalaku bertanya, 'Siapa orang yang telah menyihirnya?' Ia menjawab, 'Lubaid bin Asyam, seorang laki-laki dari orang-orang Yahudi. Dia adalah orang munafik.' Lelaki yang berada di dekat kepalaku bertanya, 'Dengan apa?' Ia menjawab, 'Dengan sisir dan rambut.' Yang di dekat kepalaku bertanya, 'Ditaruh di mana?' Ia menjawab, 'Di dalam mayang kurma jantan di bawah sebuah batu di dalam sumur Zarwan.' Aisyah pun melanjutkan kisahnya bahwa Rasulullah kemudian mendatangi sumur tersebut dan mengeluarkannya. Kemudian beliau bersabda, 'Inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku dalam mimpiku. Airnya seakan-akan seperti warna pacar atau merah dan pohon-pohon kurma seakan seperti kepala-kepala setan.' Kemudian benda tersebut dikeluarkan dan dikatakan kepada beliau, 'Tidakkah engkau mengembalikannya?' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Ingatlah demi Allah, sesungguhnya Allah telah menyembuhkan diriku dan aku tidak suka menimpakan suatu keburukan terhadap seseorang.' Namun, riwayat tersebut ditolak oleh Ibnu Katsir dan beliau menguatkan bahwa pendapat surah Al-Falaq dan An-Nas adalah surah Makkiyah bukanlah Madaniyah. Yang lebih kuat adalah dua surat tersebut merupakan surat Makkiyah. Saat Rasulullah terkena sihir di Madinah, beliau pun membaca surah tersebut yang memang merupakan dua surah perlindungan sebagaimana sabda Rasulullah. 'Wahai Ibnu Abbas, maukah engkau aku tunjukkan atau maukah kamu aku beritahu sesuatu yang paling baik digunakan untuk perlindungan?' Ibnu Abbas menjawab, 'Iya wahai Rasulullah.' Lalu Rasulullah bersabda, 'Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, dua surah ini.'" Hadis riwayat Nasai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Rasulullah kena sihir ini bukan berarti dapat mengurangi kemuliaan beliau, sebab sihirnya tidak berpengaruh pada jiwa beliau dan risalah yang beliau bawa. Justru kisah tersebut menunjukkan bahwa sihir itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Rasul-Nya dan Allah lah tempat berlindung dari segala mara bahaya. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.